Kepribadian dalam antropologi. Susunan unsur atau tindakan dari tiap-tiap individu manusia itu disebut kepribadian. Dalam bahasa populer, istilah kepribadian juga berarti ciri-ciri watak seseorang individu yang konsisten. Hal itu memberikan sebuah identitas khusus kepadanya sebagai seorang individu. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, istilah kepribadian memunculkan anggapan terkait seseorang yang memiliki watak yang diperlihatkan secara lahiriah, konsisten dan konsekuen dalam tingkah lakunya yang menjadikan individu tersebut memiliki identitas khusus yang membedakan dirinya dari individu lainnya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video informatif lainnya, dan share ke teman-teman Anda, agar mereka juga tahu apa yang Anda ketahui. Mari kita mulai. Kepribadian merupakan semua corak perilaku dan kebiasaan yang terhimpun dalam diri individu. Kepribadian digunakan untuk bereaksi, serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan baik dari luar, maupun dari dalam. Perkembangan dari kepribadian ini sifatnya dinamis. Artinya selama individu masih bertambah pengetahuannya, masih mau belajar, dan masih menambah pengalaman, dan keterampilannya maka kepribadian mereka masih akan terus berubah. Jika individu masih mau menerima hal baru, mereka cenderung akan memiliki kepribadian yang semakin matang. Kepribadian itu adalah campuran dari hal yang bersifat psikologis, kejiwaan, dan juga fisik. Para pakar antropologi menyampaikan beberapa pengertian terkait kepribadian. Di antaranya ialah: pertama, menurut Horton, kepribadian adalah seluruh sikap, perasaan, dan ekspresi seseorang. Hal-hal tersebut terwujud dalam tindakan seseorang saat menghadapi situasi tertentu. Kedua, menurut Schaeffer dan Lam, kepribadian dianggap sebagai keseluruhan pola sikap, kebutuhan, ciri-ciri khas, dan perilaku seseorang. Pola tersebut adalah sesuatu yang sudah menjadi standar baku. Ketiga, menurut Cohen-Jaraningrat, kepribadian adalah susunan unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan perbedaan tingkah laku tiap individu manusia. Unsur-unsur kepribadian. Cohen-Jaraningrat memaparkan unsur-unsur kepribadian menjadi 3 bagian. 3 bagian tersebut yaitu: 1. Pengetahuan. Pengetahuan manusia bersumber dari pola pikir yang rasional. Pengetahuan ini berisi pemahaman dan pengalaman mengenai berbagai hal yang diperoleh dari lingkungan di sekitarnya. Kemudian, semua hal itu direkam dalam otak, dan sedikit demi sedikit diungkapkan dalam bentuk perilaku sehari-hari. Unsur-unsur yang mengisi akal dan alam jiwa seorang manusia yang sadar, secara nyata terkandung dalam otaknya. Berikut ini merupakan unsur-unsur pengetahuan yaitu: persepsi, yaitu deskripsi seluruh proses akal dalam keadaan alam sadar. Apersepsi, yaitu deskripsi baru dengan pengertian baru. Pengamatan, yaitu penggambaran yang lebih terfokus dan intensif. Hal ini dapat diperoleh dengan adanya pemusatan akal. Konsep, yaitu penggambaran abstrak tentang suatu objek dengan mengadakan suatu perbandingan. Fantasi, yaitu penggambaran baru yang tidak realistik. 2. Perasaan. Perasaan adalah suatu keadaan dalam bentuk kesadaran manusia. Perasaan ada karena pengaruh dari pengetahuannya. Perasaan bisa berwujud positif, ataupun negatif. Perasaan antara orang yang satu dengan orang yang lain tidaklah sama. Oleh karena itu, perasaan bersifat subjektif. Perasaan dibagi menjadi 3 kategori. 3 kategori tersebut yaitu: kehendak, merupakan tingkatan perasaan yang paling rendah, sifat subjektif, dan terdapat unsur penilaian di dalamnya. Keinginan, merupakan suatu tingkatan kehendak yang keras dan mengharapkan suatu pemenuhan. Sifat dari keinginan yaitu sudah ada suatu dorongan dalam diri seseorang untuk berupaya memenuhinya. Emosi, merupakan tingkatan kehendak atau keinginan keras yang menuntut pemenuhan secara mutlak. Sifat dari emosi lebih keras daripada keinginan. 3. Dorongan naluri. Dorongan naluri adalah kemauan yang sudah terdapat pada tiap manusia sejak dia lahir. Dorongan naluri tidak timbul karena pengaruh pengetahuannya tetapi telah terkandung dalam organismenya. Terdapat 7 macam dorongan naluri menurut William McDougall. 7 hal tersebut yaitu: 1. Mempertahankan hidup. 2. Dorongan seks. 3. Mencari makan. 4. Berinteraksi dengan manusia. 5. Meniru terhadap sesamanya. 6. Dorongan berbakti. 7. Keindahan.
A. F. C. Wallis, membuat suatu kerangka tentang seluruh materi yang menjadi objek dan sasaran unsur-unsur kepribadian manusia secara sistematis, yaitu 1. Beragam kebutuhan biologis diri sendiri, beragam kebutuhan dan dorongan psikologis diri sendiri, dan beragam kebutuhan dan dorongan baik biologis maupun psikologis sesama manusia selain diri sendiri. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan tadi dapat dipenuhi atau tidak dipenuhi oleh individu yang bersangkutan sehingga memuaskan dan bernilai positif baginya, atau tidak memuaskan dan bernilai negatif. 2. Beragam hal yang bersangkutan dengan kesadaran individu akan identitas diri sendiri, atau disebut dengan identitas aku, baik aspek fisik maupun psikologis, dan segala hal yang bersangkutan dengan kesadaran individu mengenai bermacam-macam kategori manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda, zat, kekuatan, dan gejala alam, baik yang nyata maupun yang gaib dalam lingkungan sekelilingnya. 3. Berbagai macam cara untuk memenuhi, memperkuat, berhubungan, mendapatkan, atau mempergunakan beragam kebutuhan dari hal tersebut tadi, sehingga tercapai keadaan memuaskan dalam kesadaran individu bersangkutan. Pelaksanaan berbagai macam cara dan jalan tersebut terwujud dalam aktivitas hidup sehari-hari dari seorang individu. Terdapat dua macam kepribadian secara umum, yaitu 1. Kepribadian individu. Kepribadian individu ialah berbagai isi dan sasaran dari pengetahuan, perasaan, kehendak, dan keinginan kepribadian, serta perbedaan kualitas hubungan antara berbagai unsur kepribadian dalam kesadaran individu, menyebabkan keragaman struktur kepribadian pada setiap manusia. Oleh karena itu, kepribadian tiap individu sangat unik dan berbeda. Ada satu macam materi dalam unsur kepribadian yang menyebabkan satu tingkah laku berpola, yaitu suatu kebiasaan, habit, dan berbagai macam materi yang menyebabkan timbulnya kepribadian, personality, serta segala macam tingkah laku berpola dari individu bersangkutan. 2. Kepribadian kelompok atau umum. Kepribadian kelompok adalah semua unsur kepribadian yang dimiliki bersama oleh suatu bagian besar dari warga masyarakat itu. Kepribadian dasar itu ada karena semua individu warga dari suatu masyarakat mengalami pengaruh lingkungan kebudayaan yang sama selama masa tumbuhnya. Pembentukan watak dalam jiwa individu banyak dipengaruhi oleh pengalamannya ketika anak-anak, ia diasuh orang-orang dalam lingkungannya, yaitu ibu, ayah, kakak-kakaknya, dan individu-individu lain yang biasa mengerumuninya pada waktu itu. Watak juga sangat ditentukan oleh cara-cara ia sewaktu kecil diajar makan, diajar kebersihan, disiplin, diajar main dan bergaul dengan anak-anak lain dan sebagainya. Oleh karena dalam tiap kebudayaan cara pengasuhan anak didasarkan pada adat dan norma-norma tertentu, maka beberapa unsur watak yang seragam akan tampak menonjol pada banyak individu yang telah menjadi dewasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like dan tinggalkan komentar Anda.